Tema kita adalah courageous influence, jadi memberikan pengaruh dengan berani, saudara. Ya. Nah, saat ini saudara, kebutuhan terbesar di dunia zaman sekarang adalah iman kepada Allah dan keberanian untuk melakukan kehendaknya. Nah, keberanian kepada Allah, iman kepada Allah dan keberanian untuk melakukan kehendaknya dibutuhkan untuk zaman sekarang. Ya, saudara. Mengingat apa yang kita lihat sekarang, dunia apa yang sedang terjadi, saudara. Ya. Banyak orang yang kehilangan pengharapan, kehilangan iman kepada Tuhan, kepada Allah, dan mungkin tanpa sengaja tidak lagi melakukan kehendak Allah, saudara, di dalam kehidupan mereka. Banyak yang terjadi, saudara, hari-hari ini secara global, ya. Apakah itu peperangan, apakah itu ekonomi, macam-macam, bahkan di dunia, di Indonesia sendiri, di negara kita, saudara, ya. Banyak orang yang terlilit secara keuangan, ya, dengan hutang dan segala macam, atau mungkin terlalu overthinking karena melihat situasi yang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin kemarin ada yang sudah mendengar ada yang bunuh diri di kota Bandung, saudara. Dan kebetulan itu di dekat rumah saya, yang gantung diri di flyover itu, saudara. Itu dekat dengan rumah saya, ya, hanya keluar belokan, ya, ke belakang, saudara. Ya, bukan sudah beredar kenapa, ya, dia bunuh diri karena sudah apatis dengan apa yang sedang terjadi, ya. Tapi terlalu overthinking, mikirin dunia, mikirin Indonesia, saudara. Dan kebetulan seorang guru, saudara. Ya, ya. Saya tak mau menyalahkan, ya, tetapi secara umum banyak orang yang saat ini mungkin sedang tidak baik-baik saja kondisinya, ya. Bahkan mungkin sudah mengarah kepada jiwa yang sedang kosong. Nah, kalau kita melihat kebutuhan sekarang, iman kepada Allah, kita masih pertanyakan bahwa apakah kita sendiri masih beriman kepada Allah. Yang menyedihkan, ya, ada yang hal-hal yang bunuh diri anak Tuhan. Nah, kalau kita pertanyakan, loh, ya, kemarin kan secara spontan begitu kejadian, saudara. Dan sorenya saya baru tahu kalau ternyata itu seorang Kristen. Ya, saya spontan juga, kenapa kehilangan pengharapan? Kenapa kehilangan iman kepada Tuhan? Bahkan saya yakin dia pasti sudah tahu kalau bunuh diri, ya, saudara kasih tahu lah kemana, saudara. Ya. Nah, saudara, pertanyaan-pertanyaan ini yang seringkali tanpa sadar, saudara, menjadi beban bagi para penggembalaan, saudara. Saya melayani di Cirebon sudah masuk bulan yang ke-5, saudara. Ya. Akan yang bulan yang ke-6, saudara. Wow. Ya. Cuma belum banyak, hampir kurang lebih sama dengan di Cipanas, saudara. Ya. Tapi masalahnya juga banyak, saudara. Bahkan anak-anak muda yang juga sama terlilit itu. Satu hal yang mungkin saya cuma berpikir begini, terlepas masalah apapun yang kemudian membuat mereka terlilit, saya bilang, ayo arahkan dulu iman kepada Tuhan. Tanpa iman kepada Tuhan, kita akan kehilangan pengharapan. Betul? Pada waktu kita kehilangan arah dan kita kehilangan iman kepada Tuhan, maka kayak orang buta nabrak sini nabrak sana. Betul? Nggak ada terang, nggak tahu mau ngapain, bingung, saudara. Satu gereja udah diutangin, saudara.
benar-benar. Jadi saya pikir apalagi cuma beberapa pelayan Tuhan. Enggak. Yang dia kenal semua di WA ini, pinjemin di apa, saudara. Terus kemudian apakah saya kemudian udah kali begini ya? Enggak. Saya tetap harus mengasihi dia. Saya harus berusaha supaya dia balik pada apa yang memang Tuhan mau. Saudara. Iman kepada Allah dan melakukan kehendaknya. Saudara. Yesus Kristus adalah teladan besar tentang keberanian. Dia yang adalah atau seharusnya menjadi pembimbing kehidupan kita, pastilah orang yang paling berani dari semuanya. Ya, kita tahu dalam diri Yesus kita menemukan keberanian terbesarnya, pengorbanan dirinya, keberanian pada kemuliaannya dan pada kebenaran sejatinya. Ya, kita belajar daripada Yesus sendiri, yang dia adalah Allah sendiri, yang mau rela menjadi manusia untuk memberikan dirinya, bahkan kehilangan muka, kehilangan kehormatan ilahinya waktu menjadi manusia, dicaci dan segala macam, ya, bahkan ditolak oleh tempat kelahirannya. Ya, orang Nasrani tidak menyukai dia, bahkan orang Yahudi juga tidak menyukai dia, karena dia harus mempertunjukkan apa yang memang harus dia kerjakan untuk melakukan kehendak Bapaknya. Nah ini, Yesus sendiri mengatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ya. Dan iblis tahu betul untuk membuat Yesus tidak makin dikenal adalah membuat dunia makin membenci dia. Nah itu yang terjadi. Ya kita tahu ada yang lain muncul dan membuat supaya membenci Yesus, membelokkan tentang dia, kebenaran tentang dia, saudara. Karena satu hal bahwa keberanian muncul daripada teladan Yesus sendiri, dan inilah yang ingin di-encourage oleh Tuhan kepada kita, anak-anaknya, menjadi pribadi yang berpengaruh untuk mengenalkan Tuhan Yesus merupakan panggilan yang mulia dan penuh makna. Dan hal ini membutuhkan dedikasi, komitmen, dan strategi yang tepat. Nah, apa beberapa langkah yang mungkin membuat kita masih makin ngerti apa kehendak Tuhan, untuk kita makin berani, saudara. Yang pertama, berani menjadi otentik. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, hari-hari ini kenapa banyak orang makin kehilangan arah? Karena nggak berani tampil otentik, nggak berani tampil apa adanya. Semua serba make up. Makanya muncul TikTok pun itu kan supaya membuat orang makin kehilangan otentiknya. Siapa yang suka kok otentik, coba filternya, saudara. Wah, jadi glowing, jadi apa gitu kan, saudara. Dimunculin gitu. Dan mohon maaf, mungkin ada yang nggak bagus, maaf. Secara wajar, terus kemudian coba-coba terus muncul ya, cari kenalan gitu. Akhirnya lihat, wih, cewek cantik gitu kan, wah cowok ganteng, wah udah kenalan di situ, tapi tidak berani ketemu sudah, takut. Tapi itu yang dunia tawarkan sekarang, saudara. Orang tidak berani tampil otentik, orang tidak berani tampil apa adanya. Bahkan tentang dirinya sendiri pada waktu dia mungkin sedang butuh pertolongan, nggak berani muncul apa adanya, nggak berani ngomong, datang ke Pak Ampi, Pak, saya sedang ada masalah, nggak berani, diam saja. Jangankan ke Pak Ampi, ketemu Tuhan saja, Tuhan aku penuh dosa, nggak berani, saudara. Nggak berani tampil apa adanya, nggak bisa otentik, nggak mau berseru sama Tuhan, takut.
Akhirnya apa? Tertekanlah jiwa. Nah, bingung sudah. Jadi bangunlah hubungan yang tulus dan otentik dengan orang-orang sekitar kita. Tunjukkan kasih sayang, perhatian, dukungan pada mereka. Dan hal ini membuka hati mereka untuk menerima pesan apa yang kita sampaikan. Sudah. Jadi untuk kita bisa tampil otentik, tampil apa adanya, kita harus bangun relasi yang baik. Dan tidak perlu takut, butuh keberanian, apa adanya. Sudah. Ini loh aku. Nah permasalahannya kadang-kadang kan kita takut kalau kita tampil kurang bagus, orang melihat kita, ya ternyata Pak Johan cuma begitu. Katanya pendeta, tapi ternyata nggak pinter. Saya minggu yang lalu kebetulan kakak gathering ya di Cirebon sudah adalah apa namanya game kuis Alkitab gitu kan. Wow, orang karena saya ikutan sudah di kelompok, wah ini Pak Zul itu pasti menang ini karena ini gini. Hello, lu pikir gua Alkitab berjalan? Ya sudah, apa adanya, nggak mungkin saya juga hafal semua. Ya puji Tuhan ada yang nyangkut-nyangkut. Ya masa saya nggak ada yang nyangkut-nyangkut tiap hari, apalagi saya bikin the community di devotion, saya juga kirim-kirim apa renungan gitu. Tapi kalau dibilang saya harus hafal semua, enggak lah, apa adanya saja. Gitu. Ya. Bahkan ada yang lebih bagus jawab, ada anak guru Rocky yang pinter sudah, kebetulan ada di Bandung, kita tiap minggu keempat selalu mengundang guru Rocky untuk training. Sudah. Ya. Ini ada satu guru Rocky yang kebetulan ikut pinter sudah. Tanya apa lah, jangan-jangan malah dia karena sering ngajar anak sekolah minggu jadi lebih. Waduh, kamu pinter banget. Bangun hubungan relasi apa ini, nggak perlu takut. Kalau ada yang kurang, kita baru belajar, betul nggak saudara? Belajar. Saya nggak mungkin lebih baik dari Pak Ampi dalam satu hal. Pak Ampi juga mungkin nggak lebih baik dari saya dalam satu hal. Nggak. Apa ada? Dengan istri juga sama. Bulan ini kita banyak bicara. Banyak seringkali kepala keluarga nggak mau tampil otentik. Nggak enak, saya kepala keluarga. Ya kan? Saya otoritasnya. Suami, istri harus tunduk sesuai Alkitab. Jadi malu mengakui kekurangan. Akibatnya apa? Komunikasi tidak jalan, mampet. Begitu ada masalah, wah egois suaminya kan. Nggak bisa, saudara. Harus bangun relasi hubungan yang terbuka, membuka. Ada dukungan, ada perhatian. Jadi pendengar yang baik, menunjukkan empati saat ini adalah sangat penting. Kalau firman Tuhan mengatakan apa sih tanda-tandanya akhir zaman? Nah, kita bilang salah satunya adalah orang makin mementingkan dirinya sendiri. Tidak ada empati, sudah, tidak ada sama sekali. Dan itu yang terjadi. Nah orang Kristen nggak boleh begitu. Orang Kristen harus punya empati. Buka ini. Ya. Jangan takut untuk dimanfaatkan. Nah, yang penting kita juga justru membuka ini. Katakan ya, kalau memang itu ya, katakan tidak, kalau memang itu tidak. Bisa. Pendengar yang baik dan jangan menambah-nambah. Berani mengakui kelemahan, berbagi pergumulan, dan menerima diri kita apa adanya. Nah ini banyak orang kenapa kehilangan dirinya karena tidak berani mengakui dirinya sendiri. Kurang bisa menerima diri sendiri. Nah orang yang tidak bisa menerima diri sendiri ini, ya, itu orang yang nggak bisa otentik. Dan itu kelemahan yang paling mendasar, nggak bisa apa adanya. Akhirnya apa? Potensinya nggak bisa muncul juga. Karena apa? Tertekan. Nah, kita sebagai pengikut Kristus terpanggil untuk real, nyata, terutama kepada orang yang percaya, sesama orang percaya. Nggak perlu takut, waduh nanti orang lihat saya ternyata begini. Ya.
Dan saya nggak bisa, saudara, kalau suruh kita pakai topeng itu karena ya. Kadang istri saya kalau mau ada tamu, itu mau ada tamu loh, ayo kamu nih, kok kayak gini, udahlah apa adanya saja, saya bilang, ya. Kita persiapkan, tetapi bukan berarti untuk kita menutupi apa yang kita. Ya inilah kita, udah. Nggak perlu seolah-olah datang ke rumahnya hamba Tuhan Pak Johan, wah supaya Pak Johan kelihatan hebat, terus wah pakai topeng, nah. Apa adanya. Saya pun di perusahaan juga begitu, saudara. Banyak karyawan di kantor yang juga jemaat dia tok, saudara. Apa adanya aja. Begini loh saya di perusahaan, di pekerjaan. Oh Pak Johan ya kamu. Ya udah. Tetapi yang real, yang nyata itu, kalau memang ada sesuatu hal yang menjadi kelemahan kita, maka itu harus dibangun. Perlu bantuan Tuhan, perlu bantuan mentor, perlu bantuan siapapun yang kita bisa minta bantuan. Belajar, apa-apa, sudah. Kenapa tidak? Nah, keberanian inilah yang seringkali justru dilupakan oleh orang-orang untuk menunjukkan dirinya secara otentik, secara real. Ya, orang dipoles, termasuk datang di atas mimbar begini, ya, ada hamba Tuhan yang mungkin memoles dirinya supaya apa? Tampil, kelihatan wow, gitu kan? Lupa siapa yang real dalam hidupnya si hamba Tuhan ini, yang menopang, yaitu Tuhan. Betul kan? Nah inilah ada Johan, ada Tuhan di dalam dirinya. Lah kalau sekarang kita memoles-moles diri kita, berarti kan kita menutup-nutupi Tuhan yang ada dalam diri kita dong. Halo? Nah, apa adanya? Ya. Jadi, mari kita harus berani tunjukkan siapa kita. Dan seringkali juga sama dengan anak-anak, saudara. Ya, dunia anak-anak sekarang mungkin di luar melihat temannya punya ini, punya itu, gitu. Ya, sama. Anak saya juga, saudara. Jadi ingin ini, gini. Ayo, sudahlah. Ya, apa adanya. Jadi bisa kasih itu ya sudah. Kenapa kamu malu? Kalau kamu malu, kamu tertekan. Terus takut bergaul. Nggak enak. Kumpul-kumpul. Apa adanya saja. Tapi sekalinya waktu saya penuhi keinginannya, saya bilang, nggak usah pamer ya. Santai saja, biasa saja. Pakai ya sudah pakai saja, tapi nggak usah pamer-pamer. Apa adanya. Kenapa? Karena seringkali justru yang tidak otentik itu membuat orang cemburu. Dan membuat kita pun jadi cemburu kepada orang lain. Nah ini, tapi kalau orang yang apa adanya, orang yang bisa mengakui dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri, dia tidak pusing dengan dunia. Betul kan? Dia tidak pusing apa yang dipakai orang, apa yang dimakan orang, seperti yang firman Tuhan itu. Dia tidak pusing. Nggak lihat orang jalan-jalan, aduh ini, aduh kok enak ya, kapan dia aku Tuhan? Udah, nggak usah. Apa adanya, terima kasih. Nah orang yang apa adanya pasti bisa bersyukur. Orang yang tidak bisa apa adanya pasti nggak bisa bersyukur karena ada apa-apa. Orang yang apa adanya pasti bisa bersyukur. Ya. Tuhan bersyukur aku hari ini bisa makan, soal besok bisa makan, puji Tuhan. Apa adanya. Yang penting aku bekerja, yang penting aku melakukan apa yang baik. Sudah. Otentik, bebas. Nah ini. Yang kedua, berani berpegang pada kebenaran. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Ya.
Dan seperti kata firman Tuhan, Ibrani 13 ayat 8. Nah, kalau lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, ini ayat ini. Dia yang dahulu lah, dan hari ini, dan akan datang tetap untuk selama-lamanya. Dan kebenaran itu yang harus kita pegang teguh, kita pegang teguh. Nah, wujudkan nilai-nilai Kristiani dalam diri kita. Kalau kita sudah berani tampil otentik, tunjukkan bahwa kita bisa berubah, bisa berbuah, bisa bertumbuh dengan nilai-nilai Kristenan yang ada dalam diri kita. Nggak mungkin orang yang sudah berani otentik apa adanya kemudian juga nggak mau berubah. Aku ya begini. Nah, terus dipakai kata lagi Tuhan Yesus saja tidak berubah. Enggak dong. Kita harus berubah. Berubahlah oleh pembaruan apa? Budimu. Dengan segala kekuatan dan pengetahuan. Berubah. Agar apa? Otentik kita juga makin nilainya semakin, bukan dipaksakan, bukan olesan, nggak apa gitu. Tunjukkan kasih, ya, 9 buah sukacita, damai, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelembutan, pengendalian diri dalam setiap tindakan kita. Jadilah teladan yang positif bagi orang lain. Biarkan hidup kita menjadi refleksi dari kasih Kristus. Ya, karena orang lihat apa? Keberanian kita dari teladan hidup kita. Tapi kalau teladan hidup kita sendiri sudah bukan dimulai dari yang otentik, pada akhirnya apa? Bukan jadi teladan. Tidak ada, karena tidak ada Roh Kudus di situ. Ya. Beranilah kita menunjukkan iman kepada orang lain. Tidak perlu malu-malu, sudah. Ya, tidak perlu malu-malu. Takut di Alkitab, buka Alkitab. Apa di kantor buka Alkitab. Ada yang masih malu-malu di pekerjaan buka Alkitab. Saya kadang-kadang sudah bisa malu sendiri kalau ada tetangga kantor saya gitu ya, pagi-pagi dia sudah ya walaupun udah dengar pelan gitu ya, baca kitabnya sambil lantun gitu. Malu saya kalau sampai saya sendiri saja tidak bisa menunjukkan bahwa saya adalah anak Tuhan. Berani, harus berani. Tidak perlu malu bicara tentang Tuhan Yesus. Kita harus tunjukkan siapa kita. Media sosial takut, aduh tidak enak, nanti dikira saya terlalu rohani, sok rohani, gitu kan? Waduh. Nah, namanya media sosial, ya kan? Jadi apapun juga yang sudah munculkan di sana, itu adalah siapa diri kita. Betul kan? Kalau kita anak Tuhan, ya tunjukkan dong kita anak Tuhan. Nggak perlu pakai topeng, nggak perlu pakai apa, nggak otentik, ya nggak apa-apa. Ya kan? Tapi memang ada orang-orang yang memang tidak terbiasa seperti itu. Ya, itu beda-beda karakter. Ya. Tapi bukan kemudian menutup-nutupi diri. Nah, tunjukkan saja siapa diri kita. Tunjukkan kebenaran apa yang Tuhan mau. Nah, saya saudara kadang-kadang ya adalah teman-teman kantor ya yang masih, mohon maaf ya kalau di sini ada yang masih merokok. Saya juga tidak pernah ribut, sudah. Mereka tahu saya nggak suka merokok. Ya. Tapi mereka pun sungkan sendiri kalau naik mobil sama saya gitu. Ya. Pak, boleh nggak izin berhenti di rest area? Kenapa? Mau ngudut ya? Iya Pak. Ya udah berhenti aja. Santai saja. Ya, santai saja. Oh gitu, berdoa apa ya Pak? Saya nggak enak Pak. Soalnya Pak Johan kan nggak merokok. Ya saya memang nggak merokok, soalnya memang nggak bagus buat saya. Nah, udah. Berani ya. Tunjukkan
sesuatu yang benar, sesuatu yang salah adalah salah. Tanpa perlu menghakimi. Udah. Ya kan? Nah, kita enggak. Kadang-kadang ada yang takut nggak diterima ikut-ikutan. Ya kan? Diajak minum ikut-ikutan. Takut nggak keterima. Ya. Enggak dong. Tunjukkan saja. Bergaul saja. Diajak minum. Maaf, saya enggak. Selesai. Wah, ini sok-sokan kamu gini-gini. Maaf, saya enggak. Selesai sudah. Nanti lama-lama juga pasti mereka tahu kok kebenaran. Betul nggak? Tanpa perlu ribut. Benar. Berani tunjukkan imanmu kepada orang lain. Yang ketiga, berani mengasihi tanpa syarat. Berani mengasihi tanpa syarat. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kalau yang lain bilang mata ganti mata, telinga ganti telinga, kita enggak. Firman Tuhan apa? Kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kok enak banget? Sakit Pak. Ya kalau bisa balas, tak balas sama saya. Wah ini, saudara. Wah saya diculasin Pak. Nggak bisa. Ya. Terus kalau sudah diculasin, nggak bisa suruh ngomong apa? Suruh mau berdoa sama Tuhan, tolong Tuhan balas dia. Tuhan ya, enak aja. Nah, itu kata Tuhan bilang apa? Perintah loh ini. Kalau perintah berarti apa? Harus dijalankan. Harus dijalankan. Makanya hukum itu kan hukum kasih sudah namanya. Orang banyak salah dengan hukum kasih itu yang kedua. Ya, kalau yang pertama sudah pasti jelas. Ya, kasihlah Tuhan alam dengan segenap hatimu. Ya, yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Artinya apa? Kelihatannya kan hukum kedua kan kasihilah sesama manusia. Padahal bukan. Kasihilah dirimu sendiri dulu itu loh. Baru kau bisa mengasihi orang lain. Nah, mengasihi diri sendiri itu apa? Menerima dirimu apa adanya. Dan bawa dirimu sama Tuhan untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan dalam dirimu, baru engkau mengasihi orang lain. Kalau engkau mengasihi orang lain tanpa engkau bisa mengasihi dirimu sendiri, dan artinya tidak ada Yesus dalam dirimu, yang kasih yang kau keluarkan apa? Tidak otentik lagi, pura-pura. Tapi kalau kasih itu benar karena Yesus yang ada dalam diri kita, yang sudah mengasihi kita, saya yakin kasih itu tulus. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti, relevan, tidak usah yang muluk-muluk, ya, bahasa kasih. Saya ngomong sama anak, saudara saya sudah apa adanya, apa adanya dalam artian apa? Ya. Tuhan sudah memberkati Dedi, Tuhan sudah apa yang sudah ada sekarang, ayo sama-sama. Ya. Enggak anak untuk minta begini, langsung bahasa kita, wah anak takut sudah lama-lama udah nggak mau berhubungan sama bapaknya. Ya. Sederhana saja bahasa kasih. Saya yakin anak akan makin mengerti, makin mengasihi kita. Ya. Dan bahasa kasihnya anak-anak juga beda-beda pada akhirnya, tapi intinya sama karena ada Tuhan di hidup mereka. Dunia tidak memahami kasih yang sejati. Mereka selalu berpikir apa untungnya buat saya. Tidak demikian buat kita. Kita harus berani mengasihi tanpa syarat, tanpa pamrih. Ya. Nggak lagi berpikir tentang apa untungnya buat saya. Enggak. Jadi otentik. Ya. Kita mengasihi karena Yesus ada dalam diri saya yang sudah mengasihi saya. Kasih bukan hanya pada teman-teman kita, tetapi pada mereka yang juga mungkin berbeda pendapat. Nah, seringkali kita kan sudah kelihatannya
oke gitu ya, saya akan mengampuni dia Pak. Tapi untuk dekat lagi enggak, itu namanya bukan kasih tanpa syarat. Ya. Saya misalkan nggak suka sama Pak Ampi, saya suka loh Pak Ampi, saya mengasih Pak Ampi. Ya. Terus udah tahu Pak Ampi, udah saya ampuni, tapi dekat lagi dengan Pak Ampi, sorry nih, itu namanya syarat, bukan dekat tanpa syarat gitu. Ya, berarti masih ada kebaikan, masih ada simpan sesuatu. Apa adanya. Terlepas Pak Ampinya ternyata masih ada apa-apa sama saya, urusan Pak Ampi, bukan urusan saya. Yang penting saya sudah mengasihi dengan kasih Tuhan. Tapi saya tahu Pak Ampi juga mengasihi saya dengan kasih Tuhan. Bisa. Ya. Nah, itu. Nah, kalau sudah begitu enak sudah. Sama istri, sama anak ya. Saya tiap hari saudara itu rasanya waduh ya. Apalagi saya sering keluar kota saudara. Pengen ketemu terus keluarga. Ya. Kenapa? Otentik, apa adanya, kasih tanpa syarat. Tidak kemudian sama istri saya berharap, ya. Lah kalau berharap sesuatu sama istri saya, wah kamu sudah berbeda, sudah tidak seperti yang dahulu lagi, gitu kan? Padahal tadi itu Ibrani tadi apa? Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Nah kalau kita sendiri ada kasihnya berubah, nah gimana? Ya sudah, tetap sama. Dari mulai janji di awal pernikahan sampai dengan hari ini dan selama-lamanya sama. Saudara, istri saya setahun yang lalu habis operasi minum, tiba-tiba kemarin sempat sakit, masuk rumah sakit, tiba-tiba ya menurut dokter karena gara-gara masuk rumah sakit di CT scan, di MRI, kebetulan ketahuan ada tumor zina, saudara. Sekarang masih proses. Tapi terlepas dari apapun, apakah saya sama istri kalau bingung, udah jalanin saja. Jalanin saja sama istri. Besok ketemu lagi dokter, ya jalanin. Kita tahu. Bahkan yang aneh, saudara, menurut dokter, temuan tumor zina istri saya tidak sejalan dengan keluhan. Artinya apa? Biasanya 90% bahkan bisa 100% orang yang kena tumor zina di kelenjar hipofisnya itu selalu penglihatannya sudah kabur, ada blok hitam. Ini enggak sama sekali, normal saja. Istri saya bisa nyetir, bisa apa, makanya dokter bingung. CT scan, HDSA, MRI biasa, MRI kontras, semuanya jelas ini tumor zina adenoma hipofis. Tapi kok keluarnya nggak ada sama sekali. Waktu dokter syaraf, dokter bedah syarafnya ngomong gitu, saya bilang, dok, mujizat. Hehehe, dokternya. Ya terus gimana lah, dia ngomongnya begini, ini keluarnya. Saya bilang mujizat. Istri saya dikasih ini, kalaupun iya, ya, tapi Tuhan sayang dia, tidak dikasih keluhan. Ya kalau sekarang pengobatan jalan, ini udah pokoknya saya untuk ikut Tuhan, apa kata Tuhan, apa yang udah tidak ambil pusing, jalan saja. Udah. Ya. Saya bilang istri saya, pokoknya kamu berobat ke dokternya, ketemu dokter ini kamu sejahtera, jalan. Terus apakah saya, karena hamba Tuhan tadi balik lagi, tutupin saja, tidak usah, biar orang lain tidak tahu, masa tuh istri hamba Tuhan kok sakit, tidak usah padanya. Nah, tapi memang kadang-kadang banyak orang itu, mohon maaf ya, sok ini. Itu yang nanti istri saya, jangan begini, jangan begini, jangan begini, kurang minum ini, ya usah. Ya, ini makanya kenapa tunjukkan saja bahasa kasih, ya, mendoakan, udah selesai, ya, dukung, support, udah selesai, tak usah. Wah ini mesti begini, enggak usah. Ketemu dokter sudah bingung, nanti ketemu orang saudara yang bukan dokter, ini orang sakit malah pusing, saudara. Betul nggak? Nah ini, jadi kalau ketemu orang sakit jangan sok tahu, ya, gunakan saja bahasa kasih.
Tuhan makasih. Cepat sembuh. Ayo. Sederhana. Yang keempat, terakhir, berani memilih jalan yang sulit. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Banyak orang pengen instan, nggak mau jalan sulit. Makanya kenapa pada akhirnya nggak pakai itu. Kesulitan ekonomi, sudah bilang jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Masih saja cari jalan sendiri, saudara. Ya, jalan yang gampang. Pinjam sana, pinjam sini. Ya, pinjol itu gampang nggak? Gampang. Tapi setelah itu, nah itu kan ya, sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, tapi sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa? Nggak mau, susah. Ya. Saya bilang sama anak yang kena pinjol, berapa yang pinjolnya nggak resmi, yang ilegal, berapa yang resmi? Yang ilegal udah sampingin dulu, tapi sudah nggak bisa bayar juga semua sudah. Yang legal-legal ayo kita atur, kamu kerja sekarang berapa gajinya, lagi dimentorin gitu ya. Mau ikut ayo, kalau nggak mau ikut ya sudah, keputusanmu. Kita nggak bisa bantu duit terus, tapi kamu sendiri kemudian nggak tahu arah yang benar. Kalau mau ayo ditata, berapa gajimu diatur, sampai koordinator kami bantu juga, bantu ya, kebetulan dia bisnismen, bantu ikut ngatur. Ini anak berat Pak ini. Nah, kalau kamu selalu berpikirnya berat, terus cari jalannya gampang, pinjem. Nah, pertanyaannya lama-lama kamu nyari orang yang pinjem itu ada nggak? Nggak ada, yang ada orang pakai sebel jauh, ketemu kamu, aduh, enggak. Saya nggak ingin kamu nggak mau ke gereja, malu enggak, harus, nggak apa-apa, apa adanya. Nah, ayo belajar lewat jalan yang sulit. Mungkin orang lihat kamu, ih banyak idol, tapi selesai sudah, sekarang aku serahkan sama Tuhan, aku mau, aku mau. Memang nggak enak saudara, betul nggak? Tapi justru yang sesak itu saudara, nanti ada kehidupan. Mau berserah, belajar. Banyak orang pengen instan. Waduh sekarang pekerjaan sulit. Ya mohon maaf ya, semua pekerjaan tidak ada yang gampang. Kalau semua pekerjaan gampang, orang sudah kaya semua. Gak mungkin orang yang sukses tiba-tiba langsung jadi sukses. Betul? Tidak ada orang yang karirnya langsung di atas karena langsung tiba-tiba. Kalaupun ada, mohon maaf, itu KKN. Ya. Tapi masa kita mau lagi KKN lagi? Itu bukan jalan yang sempit, itu jalan yang lebar. Kalau KKN, iya kalau kebetulan nggak ketangkep. Kalau ketangkep, kalau malu, nah, malah langsung terjun itu sudah. Kalau Tuhan mau bawa kita, sudah step by step supaya apa? Kita makin kuat. Ya, kalau kita makin berakar ya, akar kita dulu nih yang diperkuat. Baru tumbuhnya enak, makin berbuah, makin lebat, buahnya dinikmati orang. Jadi ayo bergabung dengan komunitas Kristen atau pelayanan. Yang belum pelayanan jangan takut untuk pelayanan. Gabung ke komunitas kerajaan, Omsel. Ya, nggak enak Pak, Omsel. Saya malu nanti kalau ini. Nah ini balik lagi. Apa adanya. Justru di situ kita mau belajar. Kalau orang terima kita, itu komunitas kerajaan, betul kan? Tapi kalau udah di komunitas kerajaan kamu digosipin, itu tandanya kamu yang harus tunjukkan apa yang benar di situ. Jadi berkat. Besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesamanya. Terus orang pikir mending di luar Pak, apa adanya.
Kamu tidak tahu orang di luar karena kamu tidak pernah bergaul rutin sama mereka. Nggak tahu. Di komunitas kerajaan kita bisa. Ada yang perlu dibantu, kita ngomong. Tapi kalau kemudian mereka pada tidak bisa bantu, terus katanya komunitas kerajaan minta bantuan aja tidak bisa, terus marah-marah. Enggak. Ya. Kalau bantuan yang kok saudara harapkan itu kebangetan, ya pasti itu saudara yang harus mulai belajar untuk merendahkan hati. Ini keberanian untuk kita mau dipimpin oleh Roh. Ya, tentunya apa? Mau merendahkan hati. Bisa belajar dari orang lain, dapatkan dukungan. Ya, beranikan diri untuk memimpin juga berbagai kegiatan, ibadah komunitas. Saya bersyukur, saudara. Waktu saya ajak anak saya yang besar, anak lagi libur, saudara, tunggu semester berikutnya, masih di Cirebon, saya minta dia isi. Tadinya saya pikir cuma sharing gitu kan, kesaksian. Ternyata enggak, dia mau sharing firman Tuhan di Roket, saudara. Dan ini pertama kalinya awal bulan kemarin saya lihat anak saya sharing firman Tuhan di anak-anak Roket, saudara. Saya dalam hati, Tuhan, thank you. Kalau anak saya sudah punya keberanian untuk memberitakan kebenaran. Dan waktu saya cerita, saya lihat bagaimana dia menceritakan dirinya, ya, bagikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dia tutupi. Berani memimpin. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan dan penolakan. Tidak semua orang menerima pesan yang kita sampaikan. Tetap teguh, saudara, dalam iman. Terus menyebarkan kasih Kristus dengan berani, saudara. Ya. Nah, kita tahu bahwa di ujung semua itu kita mengikut Tuhan, berujung pada hidup yang kekal. Tidak perlu takut dengan tantangan, penolakan. Nah, saudara. Oh, Yesus saja ditolak. Masa kita yang manusia biasa takut juga? Padahal Yesus sudah mengatakan kepada kita apa? Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Udah. Ya. Kalau kemudian ada apa-apa dengan kita, yang penting kita sudah melakukan apa yang jadi kehendaknya. Itu keberanian. Tidak perlu takut, saudara. Ya. Tidak perlu takut menyatakan iman kita. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. This is I. This I. Ini saya. Ini. Ya. Kalau saya sudah belajar, ayo tunjukkan, praktekkan dengan benar. Ya.